warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, good morning. Welcome back to YouTube channel Ruang Konselor. Di video kali ini, kami akan membahas tentang teknik penjelajahan masalah. Sebelumnya, perkenalan dulu nih. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erli Puspita Permatasari, Mutiara Diatan Mardiah, Mutiara Akila Tasya, dan Rafki Ramu. Dan tentunya mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Nah, teman-teman udah pada tahu belum gimana sih teknik menjelajah masalah dalam konseling itu? Kalau belum, boleh disimak materi di video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu dialog antara konselor dengan klien. Dengan adanya teknik pertanyaan terbuka, konselor bisa lebih mudah untuk menggali masalah yang dialami klien. Oleh sebab itu, dalam konseling, pertanyaan yang diutarakan konselor kepada klien hendaklah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan yang memungkinkan klien memberikan jawaban panjang serta luas. Sehingga pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut akan membantu konselor dan klien dalam mengemukakan ide, perasaan, dan arah pembicaraan dalam konseling. Apabila konselor memberikan pertanyaan terbuka, berarti konselor memberi kesempatan kepada klien untuk menanggapi secara luas dan memberikan ulasan yang panjang, sehingga jawaban klien tidak hanya satu atau dua kata saja. Ada beberapa fungsi dari penggunaan pertanyaan terbuka, yaitu pertama, melalui penggunaan pertanyaan terbuka, konselor dapat membawa proses konseling ke arah pembicaraan hal-hal yang lebih khusus berkaitan dengan apa yang dialami, dirasakan, dipikirkan, dan diyakini klien. Dua, melalui penggunaan pertanyaan terbuka, dapat diungkap hal-hal yang menjadi pusat perhatian dan isu-isu tentang klien. Tiga, menemukan hal-hal yang penting tentang topik yang disampaikan klien. 4. Kemampuan untuk membuka atau menutup pembicaraan, mengenal kebutuhan individu dan pewawancara. Selanjutnya, ada beberapa alasan penting digunakannya pertanyaan terbuka dalam proses konseling. 1. Agar klien dapat mengungkapkan permasalahan dialaminya secara panjang lebar. Ini mengapa? Karena informasi yang luas sangat berguna bagi konselor untuk menarik kesimpulan yang benar yang akan menjadi titik tolak bagi pengambilan keputusan klien. Kedua, agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami klien. 3. Konselor akan lebih mengetahui secara mendalam siapa kliennya. Gambaran tentang siapa kliennya sebenarnya akan terlihat dari sejumlah informasi yang disampaikan klien dari berbagai pertanyaan terbuka yang diajukan oleh konselor. 4. Agar arah pembicaraan lebih terpusat pada masalah klien. Pertanyaan terbuka memberi peluang bagi konselor untuk mengarahkan pembicaraan selalu terpusat pada klien. Konselor mengajukan pertanyaan yang berorientasi pada bagaimana klien itu sendiri. Keuntungan penggunaan pertanyaan terbuka dalam proses konseling. 1. Membawa klien untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Dengan melalui pertanyaan, seseorang bebas untuk berbicara dan memulai diskusi. Misalnya, apa yang Anda ingin bicarakan hari ini? Kedua, membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. 3. Membantu membawa hal-hal yang bersifat umum menjadi lebih khusus. 4. Membantu konselor mendiagnosis dan memberikan penilaian. Baiklah, saya akan mempresentasikan sambung-menyambung pembicaraan. Pembicaraan konselor dan klien harus saling menyambung. Untuk dapat melakukan konseling dengan baik, diperlukan pertanyaan yang menyambung guna tuntasnya masalah yang dihadapi klien dan proses konseling akan berjalan dengan efisien. Jika di dalam konseling tidak terjadi sambung menyambung pembicaraan, maka pembicaraan konselor dan klien tidak akan menyambung. Pembicaraan dan masalah yang dihadapi klien tidak akan terlintas dengan baik, sehingga konseling tidak berjalan dengan efisien. Sambung menyambung pembicaraan ini juga berkaitan dengan teknik dasar dalam konseling, yaitu 3M.
dan pernyataan-pernyataan diberikan konselor kepada klien. Konselor yang terampil dalam mengaplikasikan 3M dalam proses konseling akan bisa membuat sambungan menyambung pembicaraan dengan klien. Konselor yang dengan cermat dan penuh makna akan bisa merespon pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dengan tepat dan positif. Jika konselor mendengarkan dengan baik, memahami apa yang dibicarakan klien, konselor bisa meresponnya dengan pernyataan-pernyataan yang dapat membantu konselor untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu, pernyataan-pernyataan diberikan harus terbuka sehingga klien bisa menyampaikan informasi secara lebih luas. Selanjutnya, keruntutan dalam konseling. Keruntutan merupakan teknik yang menunjukkan sambung menyambung pertama dengan selanjutnya. Ini berarti adanya sambung menyambung antara apa yang dibahas dengan pertanyaan konselor selanjutnya. Maksudnya di sini, keruntutan mengandung makna adanya kaitan antara satu pokok pembicaraan terdahulu dengan pokok pembicaraan berikutnya. Adanya sambung menyambung antara apa yang dibahas dengan pertanyaan konselor selanjutnya. Sedangkan lawan dari keruntutan adalah melompat, yaitu pindah dari satu pokok pembicaraan ke satu pokok pembicaraan lainnya tanpa adanya penuntasan. Di sini dibutuhkan kepekaan konselor dalam menanggapi perilaku klien. Konselor tidak boleh lengah sedikit pun memperhatikan dan mendengarkan klien. Konselor harus dapat mengungkap inti respon klien sebelum konselor tersebut mengajukan pertanyaan terbuka berikutnya. Hal ini berguna untuk mendalami pernyataan klien untuk dapat dilanjuti. Pembicaraan yang diruntut akan membawa konselor pada pertemuan sumber dan inti permasalahan yang dialami klien. Jika konselor tidak mampu menangkap inti pembicaraan klien, maka akan terjadi peloncatan respon dari konselor, dan akan terjadi pula respon yang tidak tepat. 3 hal berikut ini harus diperhatikan oleh seorang konselor agar dapat melakukan keruntutan. Yang pertama, konselor mengikuti pernyataan klien, yaitu konselor mendengarkan dengan baik dan memahami setiap apa pernyataan yang disampaikan oleh klien. Yang kedua, konselor menangkap hal penting dari pernyataan klien tersebut. Yang ketiga, hal penting tersebut dinyatakan konselor guna mendalami persoalan yang dialami oleh klien tersebut. Nah, untuk dapat mengajukan pertanyaan yang runtut, konselor dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, melatih diri secara terus-menerus. Yang kedua, mampu berpikir secara baik dan tentu saja harus memiliki kecerdasan. Yang ketiga, adanya rasa percaya diri. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.